Dampak musim kemarau, 67 titik panas kembali terdeteksi di Kabupaten Batanghari. Cegah nama ganda, KPU diminta transparan dalam proses verifikasi administrasi Bacalek. Keterbatasan anggaran 2 jalan di Kabupaten Muaro Jambi diambil alih oleh pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 18 Mei 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septi Dita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, titik panas kembali terdeteksi di Kabupaten Batanghari. Menyikapi hal tersebut, BPBD meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Menurunnya curah hujan di Batanghari merupakan tanda masuknya musim kemarau di daerah tersebut. Bahkan dampak dari kemarau sudah mulai terlihat di mana ditemukan titik panas atau hotspot yang tersebar di 8 kecamatan. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dari BMKG, terdapat 67 titik hotspot di Batanghari. Kondisi ini menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat maupun perusahaan setempat untuk tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan membakar, dikarenakan api dapat dengan mudah menjalar ke tanaman maupun pohon sehingga dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Titik hotspot kita hari sampai saat ini diperkirakan kurang lebih sekitar 67 titik. Adapun titik hotspot kita itu tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Batanghari. Pihak BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi adanya laporan temuan titik api di sekitar wilayah kecamatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim kemarau tahun 2023, masyarakat yang berada di zona rawan karhutla di Kabupaten Sarolangun diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sejak awal tahun 2023 hingga akhir bulan Maret, ditemukan lebih dari 100 titik panas atau hotspot tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Sarolangun. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan analisis serta prospek cuaca dari BMKG Provinsi Jambi, cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan tanda awal terjadinya kemarau tahun 2023. Wilayah Kabupaten Sarolangun memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Untuk itu masyarakat maupun perusahaan diminta untuk waspada dan siaga potensi terjadinya karhutla. Kedepannya kami akan melaksanakan beberapa koordinasi bersama PD terkait. Mungkin menetapkan status atau menaikkan status. Sementara itu, masyarakat peduli api yang berada di setiap desa diminta untuk aktif melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di wilayah yang rawan terjadi karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan analisis serta prospek cuaca dari BMKG Provinsi Jambi, cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan tanda awal kemarau tahun 2023. Suhu udara di Provinsi Jambi selama bulan Mei 2023 mencapai 36,1 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada cuaca ekstrim, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Rido Akbar. Rido Akbar, silakan dengan laporan Anda. Beberapa hari belakangan ini suhu udara di Jambi berasa begitu panas. BMKG menyebutkan kondisi ini tak hanya terjadi di Provinsi Jambi, namun juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Selanjutnya BMKG juga mengatakan bahwa kondisi suhu panas ini bukan merupakan gelombang panas seperti yang terjadi di Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan juga Laos. BMKG menyatakan bahwa kondisi ini disebabkan oleh adanya gerak semu matahari dan juga tutupan awan yang berkurang, dan diperkirakan akan berakhir hingga bulan Oktober mendatang.
Berdasarkan informasi ataupun data yang kami rilis dari BMKG, di mana suhu maksimum harian mencapai angka 34,9 derajat Celcius pada tanggal 14 Mei 2023 di Kota Jambi dan 36,1 derajat Celcius di Muaro Jambi. BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada. Selain itu juga pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan konsumsi air putih yang cukup sebagai antisipasi kemungkinan penyakit yang rentan terjangkit pada musim pancaroba. Demikian saudara, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ridho Akbar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo mengamankan 3 orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo mengamankan 3 orang penyalahguna narkoba di salah satu desa di Kecamatan Sumai. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri atas nama Santi Apriani, 33 tahun, dan Andi bin Harun, 34 tahun, serta satu lainnya atas nama Abdul Malik, 24 tahun. KBO Satres Narkoba Polres Tebo, Ibda Rai Faris Mindonsa mengatakan, saat ditangkap, tersangka sedang melakukan transaksi di rumah Pasutri tersebut. Dari TKP ditemukan narkoba jenis sabu 0,20 gram, 3 unit HP, 1 sepeda motor jenis Beat tanpa nopol, dan sejumlah uang seperti dari Santi 4.650.000, dari Andi 736.000, dan dari Abdul Malik 506.000. Seluruh barang bukti ini telah diamankan untuk dibuktikan di persidangan nantinya. Kalau ketika penangkapan mereka berada dalam rumah untuk 3 tersangka yang saudara Malik sebagai pembeli dalam perkara ini. Sementara itu, salah satu tersangka Andi mengatakan diajak istrinya untuk menjual narkoba. Barang haram ini didapatkan dari kabupaten tetangga untuk dijual kembali di sekitar rumahnya. Pelaku mengaku nekat menjual barang haram tersebut karena permasalahan ekonomi dan juga untuk membayar hutang mantan suami dari istrinya. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi mendorong optimalisasi sanksi bagi pelaku perdagangan manusia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun ini kembali diperpanjang. Kementerian Agama Republik Indonesia menambah waktu pelunasan hingga 19 Mei 2023. Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia kembali menambah waktu perpanjangan pelunasan biaya haji reguler hingga 19 Mei 2023. Meski sebelumnya telah dilakukan perpanjangan waktu pelunasan hingga 12 Mei 2023, perpanjangan dilakukan untuk mengisi kuota jemaah yang kosong. Hal tersebut disebabkan karena adanya jemaah haji yang mengundurkan diri. Melalui perpanjangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, calon jemaah diwajibkan untuk segera melunasi. Pasalnya, jika tidak membayar sampai waktu yang ditentukan, keberangkatan akan ditunda dan menjadi prioritas keberangkatan haji tahun depan. Humas Kemenak Provinsi Jambi, Paspiani mengatakan, perpanjangan waktu pelunasan biaya haji dilakukan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Untuk pelunasan haji tahun ini kan terakhir sudah memasuki tahap pelunasan yang ketiga, yaitu sampai tanggal 19 Mei ini kan. Jadi untuk pelunasan tahap awal itu kan sudah dimulai pada April kemarin hingga tanggal 5. Kemudian yang terakhir yang ke tahap 3 ini kan sampai tanggal 19 kan, untuk pelunasan jamaah haji Provinsi Jambi. Sebelumnya untuk tahap awal pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2023 dibuka pada 11 April hingga 5 Mei. Kemudian diperpanjang pada 8 Mei hingga 12 Mei 2023. Dan diperpanjang hingga tahap ketiga pada 19 Mei 2023. Joko TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemberangkatan haji, Kementerian Agama menjadwalkan penutupan pembayaran biaya haji reguler diperpanjang hingga 19 Mei 2023. Untuk sementara, sekitar 99,3% para jemaah telah melunasi biaya pemberangkatan haji.
Waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah telah diperpanjang hingga 19 Mei 2023. Tercatat, para jamaah haji sebagian besar telah melunasi pembiayaan pemberangkatan haji. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Wahyudi, mengatakan ada 2.878 orang dijadwalkan berangkat haji tahun 2023. Hingga 12 Mei 2023, sekitar 99,3% jemaah telah melunasi pembiayaan pemberangkatan haji, atau masih 18 orang yang belum melunasi pembiayaan pemberangkatan. Sampai hari ini, Jumat pada pukul 11.30, jamaah haji Provinsi Jambi yang sudah melakukan pelunasan sebanyak 2.860 orang, sementara yang belum melunasi 18 orang. Wahyudi mengimbau para jemaah haji reguler yang masuk ke dalam kategori cadangan diharapkan turut melunasi pembiayaan pemberangkatan haji. Dengan pelunasan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat diberangkatkan pada tahun 2023 ini. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Memaksimalkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi mendorong optimalisasi sanksi tindak pidana perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Namun, pemberian sanksi terhadap kasus tindak pidana ini dinilai belum berjalan maksimal di daerah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Asi Noprini, mendorong adanya optimalisasi dalam pemberian sanksi pada kasus-kasus perdagangan manusia. Penekanan sanksi tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dengan menambahkan ketentuan undang-undang lain, dinilai akan memaksimalkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku. Pemaksimalan dalam pemberian sanksi diharapkan dapat menekan tindak pidana perdagangan manusia yang semakin meningkat akibat faktor ekonomi dan perubahan perilaku sosial. Asi mengatakan di Provinsi Jambi, kasus perdagangan manusia kini marak dilakukan antar sesama teman yang terjadi di lembaga pendidikan sekolah. Laporan kasus teman jual teman untuk menjadi pekerja seks yang masuk dalam catatan UPT DPPA bahkan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di Provinsi Jambi, human trafficking cukup menjadi perhatian karena memang human trafficking kita sesuai sih ya dengan kayak masuk ke dalam pasalnya ya, misalnya gini, temen terus diangkut, direkrut, kemudian dijual, itu banyak dan sekarang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Itu banyak yang terjadi. Jadi kasus kami banyak anak-anak sekolah dijual temennya sama temennya, kemudian dibawa ke hotel ya, maupun BU lah sekarang bahasanya. Asi menghimbau orang tua maupun lembaga pendidikan untuk saling bersinergi dalam upaya mengendalikan munculnya kenakalan remaja yang menjadi fenomena serius yang harus segera ditangani. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan sejauh ini belum ditemukan kasus perdagangan manusia di Bumi Sailun Salimbai. Namun Pemkab terus memantau aktivitas masyarakat agar terhindar dari kegiatan human trafficking. Tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking menjadi salah satu pembahasan di konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Bali. Sejauh ini di Kabupaten Muaro Jambi belum ditemukan kasus perdagangan manusia. Pemerintah kabupaten tidak menutup mata dalam pencegahan perdagangan manusia. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membentuk tim gugus tugas layak anak dan perlindungan manusia di semua desa dan kelurahan. Pembentukan tim ini bertujuan agar semua kalangan masyarakat dapat terlibat untuk melakukan pencegahan, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perdagangan manusia. Langkah awal yang jelas kita menyampaikan kepada pemerintah setempat yang jelasnya kan pemerintah desa untuk lebih memfokuskan atau mengawasi anak-anak kita, ya kan itu kan. Kemudian kita juga melalui sekolah kita pada setiap kesempatan kadang kita numpang, misalnya sekolah itu punya acara ya kami numpang untuk sosialisasi begitu.
Tergerus kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama masyarakat untuk memilih meninggalkan kampung halaman menjadi buruh migran dengan impian untuk memiliki hidup yang layak. Pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI terus dilakukan oleh pemerintah Muaro Jambi. Dari catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muaro Jambi, sepanjang tahun 2023, sekitar 10 masyarakat Muaro Jambi yang menjadi TKI mayoritas bekerja di negara Malaysia dan Arab Saudi. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi pemilu 2024, Saudara, untuk menjaga kualitas pemilu dan memastikan napi dapat menyalurkan hak pilihnya, KPU Bungo menetapkan satu tempat pemungutan suara khusus atau TPS khusus di dalam lapas kelas 2B Muara Bungo pada pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Bungo menetapkan satu tempat pemungutan suara atau TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bungo untuk pemilu serentak 14 Februari 2024. Ketua KPU Bungo Muhammad Bisri mengatakan, untuk pembentukan TPS khusus tetap mengacu pada ketentuan. Salah satunya adalah jumlah pemilih paling sedikit 100 pemilih dan maksimal 300 pemilih. Berdasarkan data untuk jumlah warga binaan lapas kelas 2B Muara Bungo saat ini sekitar 450 orang. Sementara itu, pihak KPU Bungo telah melakukan koordinasi dengan pihak lapas kelas 2B terkait data dari warga binaan, dan pihak lapas akan memfasilitasi pengadaan TPS khusus di area lapas kelas 2B Muara Bungo. Jadi kita untuk pemutahiran data pemilih di lapas itu sesuai dengan apa yang pihak lapas berikan ke kita. Jadi maka ketika lapas menyampaikan kami jumlahnya masih di bawah 300. Jadi hari ini kita masih baru menetapkan satu TPS khusus di lapas itu. Belum bisa lebih dari satu TPS. Jadi sesuai jumlah yang disampaikan oleh lapas itu belum sampai 300. Kalaupun realnya di sana itu lebih dari 300 kan belum tentu semuanya itu bisa dimasukkan dalam DPT di Bungo. Karena sesuai dengan identitas kita masih menggunakan di juri. Kita taat prinsip. Berdasarkan dari penetapan dan penyusunan DPSHP, untuk saat ini ditetapkan jumlah tempat pemungutan suara di Bungo yakni 1069 TPS dan terdiri dari 1068 TPS reguler dan 1 TPS khusus yang bertempat di lapas kelas 2B Muara Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, verifikasi administrasi Bacalek oleh KPU diharapkan dilakukan secara transparan. Keterbukaan penting untuk mencegah kesalahan, termasuk kemungkinan adanya bakal caleg ganda. KPU diminta transparan dalam proses verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif atau Bacalek. Sistem informasi pencalonan atau SILON harus dibuka untuk publik, agar masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU terkait rekam jejak para bakal caleg yang telah didaftarkan. Transparansi diperlukan agar tidak terjadi kesalahan, termasuk kemungkinan bakal caleg ganda. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saparudin, mengatakan akan mengawasi proses verifikasi administrasi Bacalek oleh KPU untuk mencegah terjadinya pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Pengawasan tersebut akan dilakukan selama 40 hari, mulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam proses pengawasan verifikasi administrasi, yaitu terkait dengan kelengkapan hingga keabsahan dokumen, serta perbedaan nama yang tidak linear antara KTP, ijazah, dan dokumen bakal calon pendukung lainnya yang jadi persyaratan. Pencalonan, Bawaslu pertama sudah menyampaikan himbauan ke KPU. Pertama, kedua, berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI, kami juga telah membentuk tim fasilitasi. Tim fasilitasi ini adalah tim yang akan melakukan pengawasan baik secara langsung atau pengawasan melekat ke KPU. Kemudian tim juga yang akan melakukan pengawasan karena kami sudah diberikan akses ke SILON. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hanya 16 dari 18 partai politik yang mendaftarkan Bacalek ke KPU setempat. Bawaslu mengimbau kepada seluruh parpol agar dapat memperhatikan jadwal tahapan pendaftaran bakal caleg. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Menjelang pemilu 2024, sebanyak 62.000 orang masuk dalam pemilih pemula di Provinsi Jambi. Namun, baru 5% yang melakukan perekaman KTP elektronik. Realisasi perekaman kartu tanda penduduk KTP bagi pemilih pemula di Provinsi Jambi masih minim. Dari 62.000 pemilih pemula, baru sekitar 3.100 orang atau 5% yang melakukan perekaman KTP elektronik. Minimnya realisasi perekaman KTP pemilih pemula disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat serta akses yang jauh dari pusat kota. Tak hanya itu, umur pemilih pemula yang 17 tahun hingga pertengahan tahun tersebut masih sedikit. Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Pencatatan Sipil atau Dinsosdukcapil Provinsi Jambi, Arif Munandar perkirakan, perekaman KTP pemilih pemula baru akan meningkat pada bulan September 2023 mendatang. Pasalnya, sudah mulai mendekati pemilu 2024 dan masyarakat lebih antusias. Pemerintah Provinsi Jambi juga langsung turun ke lapangan untuk mengejar target tersebut, sehingga jelang pemilu 2024 mendatang, pemilih pemula sudah perekaman KTP. Itu kami terus melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah, ke kelompok-kelompok masyarakat yang punya komunitas anak yang akan berusia 17 tahun. Arif Munandar juga mengatakan Dinsosdukcapil Provinsi Jambi juga kekurangan personel untuk turun ke lapangan. Hal tersebut juga mempengaruhi realisasi perekaman KTP bagi pemilih pemula. Joko TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi minta Pemkab dan masyarakat turut menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan halal bihalal bersama Gubernur Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung LPTQ Kabupaten Sarolangun. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sarolangun di gedung LPTQ Kabupaten Sarolangun. Kegiatan halal bihalal ini mengangkat tema merajut ukhuwah menebar kasih sayang menuju Jambi Mantap tahun 2024. Pejabat Bupati Sarolangun, Henrizal mengatakan, melalui kegiatan ini hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Jambi terus terjaga dengan baik dan hubungan dengan masyarakat semakin harmonis dan dinamis. Tentunya kami dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari bangun tentulah banyak oleh pimpinan ataupun arahan Bapak Gubernur. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris pada sambutannya meminta dukungan serta doa masyarakat agar visi dan misi Jambi Mantap berjalan sesuai rencana. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, para ulama dan pemerintah. Nah, sehingga kalau sudah ada semua itu, kita berharap pemahaman kita tidak sama. Dan salah tujuan, Acara silaturahmi dan halal bihalal ini diisi oleh tausiah oleh penceramah Tengku Iskandar dari Limbur Merangin. Kegiatan ini dihadiri OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, Ketua DPRD Sarolangun dan anggota, dan Ramil 420-04 Sarolangun, Sekda Sarolangun dan para asisten serta OPD, camat di 11 kecamatan dan perwakilan Forum Kades, kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK beserta majelis guru. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris mengingatkan jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat untuk mempersiapkan kegiatan MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-52 secara optimal. Pergelaran dan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi yang ke-52 tahun 2023
akan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun pada 21 hingga 30 Agustus 2023 mendatang. Berkaitan dengan pergelaran syiar Islam tersebut, Gubernur Jambi mengingatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan secara matang sarana dan prasarana pendukung. Karena pada kegiatan MTQ banyak hal yang harus diperhatikan. Selain sarana tempat kafilah dari 11 kabupaten kota, produk lokal UMKM juga harus dipersiapkan sebagai daya tarik pengunjung yang datang ke bumi sepucuk adat Serumpun Peseko. Jadi oleh karena itu kita berharap jangan sampai generasi kita tidak tahu MTQ di Selangor ini pernah. Bayangkan kalau ada anak bayi hari ini berarti usia berapa? 12 tahun. Tidak. Nah, maka tugas kita menyiapkan dengan baik MTQ nantinya. Kenapa? Ribuan orang berkumpul di Selangor dari semua daerah, tambah tamu-tamu kita ada di sini kan memeriahkan MTQ. Sementara saat ini pemerintah Kabupaten Sarolangun terus merampungkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menyukseskan gelaran Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Guna mendukung pemajuan pendidikan, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 2 Kota Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen mendorong hadirnya pendidikan yang mantap guna mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Langkah ini sesuai misi ketiga pemerintah, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan Jambi mantap. Pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas akan memudahkan lahirnya sumber daya yang handal untuk pembangunan daerah. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 2 Kota Jambi. Wagub menekankan dalam era revolusi industri 4.0 saat ini, pemerintah menaruh harapan yang tinggi pada lulusan SMK untuk siap memasuki dunia kerja. Keterampilan yang didapat selama bersekolah menjadi modal penting dalam peningkatan kemampuan diri. Hadirnya program Merdeka Belajar juga menjadi kebijakan esensial yang harus mampu diimplementasikan dengan baik oleh pihak sekolah dalam mendukung percepatan pemajuan kualitas pendidikan. SMP apapun tentu akan harapan kita adalah kita dapat melanjutkan pendidikan dan pembelajaran yang derajat yang lebih tinggi. Namun ada kelebihan memang di SMK ini, kalaupun sementara belum bisa melaksanakan jenjang tinggi, diharapkan dengan keterampilan yang telah didapatkan di sekolah ini, namanya juga SMK Sekolah Menengah Kejuruan ya, artinya ada keterampilan yang ada di sana. Abdullah Sani berharap siswa-siswi lulusan SMK Negeri 2 Kota Jambi dapat menjadi individu sukses dengan memanfaatkan ilmu yang diperoleh saat bersekolah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi menjalin kerjasama antara Bank Jambi dengan BPKAD Kota Jambi terkait kartu kredit pemerintah. Kerjasama ini sebagai upaya percepatan pembangunan dan program kerja pemerintah. Pemerintah Kota Jambi bekerjasama antar Bank Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Jambi. Perjanjian kerjasama ini terkait kartu kredit pemerintah daerah bertujuan untuk percepatan pembangunan program kerja pemerintah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan melalui kartu kredit pemerintah, program pembangunan di Kota Jambi sudah bisa dilakukan, tidak perlu menunggu pencairan dana yang melewati banyak tahap. Perjanjian kerjasama ini juga menjadi contoh bagi instansi lain di pemerintah Kota Jambi, sehingga semua program kerja pemerintah bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya, kegiatan hari ini saya didampingi langsung Pak Sekda, Kepala BPKAD, para kabak, sama ahli asisten di Pemerintah Kota Jambi bersama pimpinan Bank Jambi, baik dari pimpinan utama maupun dari pimpinan cabang Stomo yang di tingkat kota. Hari ini kami menandatangani satu nota kesepakatan tentang kartu kredit pemerintah daerah. Dari hasil perjanjian kerjasama antar Bank Jambi dan BPKAD Kota Jambi, kartu kredit pemerintah daerah akan diluncurkan pada 29 Mei 2023 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bertujuan untuk memperkuat sinergitas, Bupati hadiri silaturahmi akbar dan halal bihalal bersama Persatuan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa seluruh Indonesia, wilayah Bungo.
Bupati Bungo Mashuri didampingi Sekretaris Daerah Bungo Mursidi melaksanakan silaturahmi bersama jajaran Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia atau PABP-DSI Kabupaten Bungo. Bupati Bungo mengatakan kegiatan merupakan ajang saling tukar pikiran dan berdiskusi serta menyampaikan informasi terhadap perkembangan di masing-masing desa yang pelaksanaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Masyuri berharap melalui kegiatan ini dapat mempererat sinergitas antara pemerintah di tingkat kabupaten dengan pemerintah di tingkat desa. Pagi hari ini kita hadir bersama-sama dalam undangan Paksi Kabupaten Bungo, silaturahmi dan halal bihalal. Ini kegiatan yang cukup strategis dan baik saya kira karena memang di sini bertemu para ketua dan anggota BPD dalam Kabupaten Bungo setiap dusun. Nah, di sini nanti bisa berdiskusi, kemudian bagaimana berupaya memajukan dusun masing-masing ya di Kabupaten Bungo. Karena memang kita lihat persoalan-persoalan kita antar dusun dalam Kabupaten Bungo ini tidak jauh berbeda. Jadi artinya bagaimana di satu dusun bisa menyelesaikan dengan baik, tentu di dusun lain bisa menggunakan itu untuk menyelesaikan. Kalau ada persoalan-persoalan yang ada di dusun yang menyangkut sosial, masyarakat dan pembangunan. Ya. Bupati Mashuri juga mengajak para unsur PABP-DSI dan BPD Bungo agar mengoptimalkan peran BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui APBD Perubahan tahun 2023 menganggarkan 39 miliar rupiah untuk kebutuhan tenaga honorer menjadi P3K. Hingga saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kekurangan pegawai berstatus ASN karena setiap tahunnya ada ASN yang memasuki masa pensiun. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan telah menganggarkan 39 miliar rupiah untuk gaji tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nantinya, honorer di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Pengangkatan ini nantinya bagi tenaga honorer yang telah terdaftar validasi data di kantor BKPSDM Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2022, Pemkab Tanjung Jabung Barat telah membuka tenaga P3K khusus guru. Namun, karena minim anggaran, maka hanya menerima 300 guru. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K diprioritaskan untuk tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Kita masukkan keseluruhan, jadi kita guru, kita masukkan hampir 1.000 lebih ya, dan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Ya kurang lebih hampir 1.600 lebih ya kita masukkan dulu ke kementerian, tinggal lagi nanti kalau memang kuotanya dibuka maka kita terima semuanya gitu ya. Salah seorang anggota DPRD Tanjab Barat Jamal Darmawansi mengatakan Dewan telah menyetujui untuk dianggarkan gaji khusus P3K. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat. Maka kami berharap segera mungkin khusus untuk bidang kesehatan dan pendidikan itu P3K-nya segera diangkat. Dan berdasarkan data lebih kurang untuk tenaga medis, guru, dan bagian teknis itu lebih kurang 1.900-an yang harus diangkat menjadi P3K. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K berjumlah 1.900 orang atau menyesuaikan dengan anggaran 39 miliar rupiah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenkumham Jambi menggelar rapat evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Proses evaluasi dilakukan oleh tim penilai internal dari Kemenkumham Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar rapat evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Kegiatan ini dievaluasi oleh tim penilai internal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengendali teknis tim penilai internal Kementerian Hukum dan HAM RI, Eri Wijaya, mengatakan
Kegiatan ini merupakan salah satu syarat penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh pegawai Kanwil, tim penilai menyambut baik seluruh program yang telah dibuat. Yang mencakup di 6 area perubahan. Dan syukur alhamdulillah dari hasil evaluasi juga kami nyatakan bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi ini lulus untuk ke tahap panel di TPI pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tholib, mengatakan melalui evaluasi penilaian dapat memperlihatkan keseriusan seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Jambi untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi sudah selesai melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WPK WBBM yang dilakukan oleh tim penilai dari internal atau dari Inspektorat Jenderal. Jadi hasil dari penilaian ini nantinya sebagai bahan untuk menentukan apakah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi bisa diteruskan terhadap penilaian berikutnya oleh tim penilai nasional atau TPN. Tholib juga menekankan kepada seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Jambi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kodam 2 Sriwijaya menggelar apel Komandan Satuan tahun 2023 di Balai Prajurit Makorem 042 Garuda Putih Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kodam 2 Sriwijaya menggelar apel Komandan Satuan AKS tersebar tahun 2023 di Balai Prajurit Makorem 042 Garuda Putih. Apel ini diikuti 107 peserta Satuan Kasdam dan Danrem jajaran Pangdam 2 Sriwijaya. Kodam 2 Sriwijaya menggelar apel Komandan Satuan tersebar tahun 2023 di Balai Prajurit Makorem 042 Gapu. Apel satuan ini bertujuan menyamakan persepsi para komandan satuan terhadap visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi di jajaran. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Hilman Hadi mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari Satuan TNI Angkatan Darat. 107 peserta apel yang terdiri dari para Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Ruslan Effendi, dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono, dan Rem 041 Gamas, dan Rem 043 Gatam, dan Rem 044 Gapo, PJU Kodam 2 Sriwijaya, seluruh Dandim, Danyon, Danden, dan Kabalat jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Hari ini kita melaksanakan apel Komandan Satuan tersebar di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Sebenarnya ini secara hierarki sudah dilaksanakan mulai dari tingkat TNI sampai TNI Angkatan Darat, dan sekarang kita tersebar di seluruh Kodam. Nah, kebetulan saat ini Kodam 2 Sriwijaya baru bisa kita laksanakan saat ini. Ada berapa peserta, Pak? Saat ini jumlahnya 107 peserta. Pangdam 2 Sriwijaya berharap melalui apel ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi guna meningkatkan dan mengembangkan kemampuan komandan satuan dalam menyelenggarakan pembinaan satuan sehingga tercipta kesiapan operasional satuan dan kesejahteraan prajurit, serta terwujudnya peningkatan kemampuan kepemimpinan Komandan Satuan TNI Angkatan Darat guna mewujudkan satuan yang siap operasional dan dapat melaksanakan tugas pokok. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Adat Melayu Jambi menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah. Halal Bihalal tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Lembaga Adat Melayu LAM Jambi Kota Jambi menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah di Aula LAM Kota Jambi pada Kamis pagi. Ketua LAM Jambi Kota Jambi, Datuk Nawawi Ismail mengatakan, Halal Bihalal ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi. Pasalnya, silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam untuk mempererat hubungan terhadap sesama. Selain Halal Bihalal, Ketua LAM Jambi Kota Jambi juga menandatangani perjanjian kerjasama
dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jambi dan Biro Kompas TV. Perjanjian dilakukan untuk meningkatkan sinergitas penyiaran publik pada kegiatan LAM Kota Jambi. Harus dilanjutkan, jangan sampai sebatas ini saja. Karena halal itu memang artinya kita saling bermaaf-maafan. Segala dosa kita yang sebelum ini mudah-mudahan diampuni Tuhan. Itu yang kita harapkan. Jadi harus berkelanjutan. Ini sekaligus menjalin silaturahmi ya Pak? Ya sekaligus menjalin silaturahmi. Ya itu. Kita dilanjutkan. Iya. Pada kegiatan ini, Ketua LAM Jambi Kota Jambi Nawawi Ismail juga mengukuhkan Datin Forum Silaturahmi LAM Kota Jambi tahun 2023-2027. Joko Yazid TVRI Jambi melaporkan. Kepala Stasiun TVRI Jambi melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jambi dalam rangka perencanaan kerjasama dan kolaborasi. Kepala BNN Provinsi Jambi Wisnu Handoko mengatakan, kerjasama yang akan dilakukan terkait program edukasi, sosialisasi, dan interaksi terkait bahaya narkotika. Program ini merupakan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Berdasarkan prevalensi secara nasional, Provinsi Jambi pada tahun 2017 menduduki peringkat keempat se-Indonesia, sedangkan tahun 2021 menduduki peringkat ke-26 se-Indonesia. Mengingat Provinsi Jambi memiliki potensi tinggi terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Saya sangat mengapresiasi kunjungan dari Kepala TVRI Jambi, yang mana ini merupakan kegiatan silaturahmi sekaligus kita berbincang-bincang untuk menyelaraskan, mensinkronkan program dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi bersama dengan TVRI. Wisnu Handoko berharap melalui kerjasama yang akan dilakukan dengan TVRI Jambi, masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkoba. Yazid Iwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, keterbatasan anggaran menjadi hambatan Pemkab Muaro Jambi untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Akibatnya 2 titik jalan Kabupaten Muaro Jambi diambil alih penanganannya oleh pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Kabupaten Muaro Jambi untuk memperbaiki infrastruktur jalan. 2 titik jalan Kabupaten Muaro Jambi diambil alih penanganannya oleh pemerintah pusat. Kadis PUPR Muaro Jambi Yultasmi mengatakan, 2 titik jalan dalam kondisi rusak berat tersebut, yakni di Kecamatan Sungai Gelam sepanjang 5,3 km dan di Kecamatan Taman Rajo dengan panjang 5,8 km. Masihkan ada 2 titik yang di Sungai Gelam dan di Taman Rajo. Itu panjangnya berapa, Bang? Kisaran target penanganan di Sungai Gelam 5,3, di Taman Rajo sekitar 5,8 kilo. Dari catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muaro Jambi, dari sepanjang 900 km jalan kewenangan kabupaten terhadap sekitar 400 km dalam kondisi rusak. Jalan yang rusak tersebut tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara, untuk anggaran perbaikan jalan di tahun ini hanya tersedia 90 miliar rupiah. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Polda Sumatera Barat ungkap 3 kasus penyalahgunaan solar. Sesaat lagi.
Setelah Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas, kami awali dari Sumatera Barat. 3 perkara penyimpangan atau penimbunan minyak bersubsidi jenis biosolar ditindak polisi di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. 2 perkara ditangani oleh Polres Pasaman Barat dan 1 perkara ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Upaya kepolisian menindak pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Pasaman Barat sudah sering dilakukan. Selang beberapa bulan terakhir, polisi sudah mengungkap 3 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari ketiga perkara tersebut, pelaku melakukan aksi penyimpangan dan penimbunan BBM jenis biosolar, baik dengan cara dilansir atau modus lain, dengan tujuan untuk dijual kepada pihak lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Penindakan dan penangkapan tersebut untuk memastikan agar BBM bersubsidi sampai kepada yang berhak dan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki menegaskan, timnya akan terus mengawasi dan menindak pelaku nakal dalam aksi penimbunan dan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut, karena sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan antrian di SPBU. Saat ini 2 perkara sedang ditangani oleh Polres Pasaman Barat, sementara 1 perkara ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Kita sudah melakukan 3 penindakan, ya, 3 laporan polisi yang masuk, 2 yang ditangani dari Polres dan 1 yang ditangani dari Ditreskrimsus Polda Sumbar, dan saat ini sudah masuk ke proses penyidikan. Itu berkaitan dengan penyimpangan minyak solar juga, Komandan? Ya, ketiga-tiganya kita temukan mereka sebagai penimbun minyak berupa biosolar. Polisi meminta dukungan masyarakat agar pemberantasan mafia minyak bisa maksimal dan tidak terjadi kemacetan antrian di SPBU saat mencari BBM bersubsidi. Di sisi lain, SPBU diminta patuh terhadap regulasi agar BBM tepat sasaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu memprediksi cuaca panas dengan suhu di atas rata-rata yang terjadi di Bengkulu masih akan berlangsung hingga pekan depan. Cuaca panas disebabkan adanya gangguan cuaca di Samudra Hindia. Masyarakat pun diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski musim kemarau baru akan terjadi pada bulan Juli mendatang, suhu panas hingga 35 derajat Celcius sudah dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menjelaskan, suhu panas ekstrim yang dirasakan oleh masyarakat saat ini terjadi akibat adanya gangguan cuaca di Samudra Hindia yang menyebabkan udara panas mengalir ke wilayah Bengkulu. Meski suhu meningkat, BMKG memastikan panas di Bengkulu tidak termasuk kategori gelombang panas, karena kenaikan suhu udara hanya 1 hingga 2 derajat saja. Untuk suhu udara yang ekstrim beberapa hari belakang ini, sebenarnya kita masih di dalam kondisi normal, sekitar di mana maksimumnya itu sekitar 32 sampai 33 derajat Celcius. Itu dikarenakan karena di wilayah Samudra Hindia, Barat Bengkulu, itu ada gangguan yang menyebabkan aliran udara panas itu mengalir di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk perakiran musim kemarau, kita sudah mulai masuk di bulan Juni. Sementara itu, hingga saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu belum mendapat laporan terkait adanya gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat suhu panas tersebut. Meski demikian, Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk sementara waktu mengurangi aktivitas di luar rumah. Ya, artinya kondisi seperti ini, ya, perubahan cuaca yang sudah panas, seperti dan sebagainya ini, alhamdulillah ini masih tahap bisa menyesuaikan. Dan harapan kita, ya, masyarakat, ya, lebih banyak berteduh lah. Dan kalaupun melaksanakan aktivitas, waktunya diatur. BMKG memprediksi cuaca panas di atas rata-rata ini masih akan terjadi hingga sepekan ke depan. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.